Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Dini Kusuma. Saya selaku dosen mata kuliah sinematografi. Kali ini kita akan belajar mengenai apa itu sinematografi. Mengingat kondisi dan situasi yang belum kondusif, maka pola pembelajaran kali ini diselenggarakan via virtual atau daring. Pada pertemuan perdana kali ini, kita mulai dengan basic atau dasar-dasar pengenalan sinematografi. Kalian akan bersinggungan dengan apa yang namanya audio dan visual. Entah itu teknis, ataupun konsep, ataupun cerita yang akan kalian sajikan. Ketika cerita atau konsep itu akan bergerak, otomatis kita butuh kemasan yang menyesuaikan dengan konsep dan ide cerita tersebut supaya dapat dicerna oleh khalayak atau masyarakat banyak. Proses pengemasan atau packaging itulah yang kita sebut dengan sinematografi. Jadi dengan bahasa lain, sinematografi adalah proses pengemasan yang berbentuk audiovisual dan di dalamnya terdapat rangkaian cerita ataupun rangkaian konsep, dimulai dari perkenalan, kemudian proses perjalanan cerita sampai ke ending atau klimaksnya. Jadi ketika masyarakat menikmati itu semua dalam tayangan yang benar-benar komplit, yaitu audiovisual, berarti kemasan atau packaging sinematografinya harus baik dan benar. Proses penciptaan karya yang melibatkan sistem dan teknik sinematografi, saya berani mengatakan bahwa ini tidaklah mudah. Tapi saya juga berani mengatakan bahwa yang tidak mudah berarti tidak bisa dipelajari. Mengingat device atau gear yang akan kita gunakan semuanya bersifat modern, sudah bersifat modern. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu banyak video referensi, begitu banyak link atau kanal, entah itu YouTube atau media sosial, yang dimana zaman sekarang kita tinggal mengaksesnya begitu mudah dan kita mempelajarinya, kemudian kita mempraktekannya. Sudah banyak video-video tutorial di mana itu adalah sebuah proses yang memudahkan kita dalam kita melakukan proses penciptaan karya. Lalu apa gunanya ketika kita sudah disediakan banyak video referensi dengan akses mudah? Untuk apa kita harus belajar lagi sinematografi? Karena belajar sinematografi ada yang namanya step, ada yang namanya grade, ada yang namanya estetika, ada yang namanya esensi. Nah, rangkaian part tadi yang saya sebutkan itu mungkin tidak akan kalian dapatkan ketika kalian hanya mencontoh atau menonton video-video tutorial saja. Nah, kita langsung ke materi pembuka. Sebagai materi perkenalan, saya langsung ke materi aja. Nah, dalam bagian ini terdapat unsur-unsur pembentuk film. Film saya anggap sebagai induknya. Kemudian di sebelah kiri ada kolom yang berwarna merah ini, orange ini, naratif. Dan di sebelah kanan ada kolom sinematik. Berarti dalam satu rangkaian film yang utuh itu terbagi menjadi dua induk. Induk pertama naratif dan induk yang kedua adalah sinematik. Naratif terdiri dari beberapa unsur atau part. Kita anggap unsur atau part naratif ini adalah sub induknya. Sub induk yang pertama dari naratif adalah tokoh. Kemudian ada masalah, kemudian ada konflik, ada waktu, dan lain-lain. Dan lain-lain itu berarti kita akan pelajari
ketika kita sudah bisa memahami bahwa naratif itu terbangun dari tokoh, masalah, konflik, dan waktu. Kemudian di sebelah kanan ada yang namanya sinematik, atau bahasa mudahnya teknis. Itu lebih ke teknis. Teknis yang pertama yaitu subinduk dari sinematik itu. Yang pertama yaitu sinematografi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tulisannya mise en scène, atau kita bacanya, ini adaptasi dari bahasa Perancis, kita membacanya yaitu mise en scène. N itu jadi ang. Mungkin kita akan 2-3 kali pertemuan kita akan berkutat di ranah mise en scène. Yang ketiga ada editing, dan yang keempat ada tata suara. Sebelum kita masuk ke pengertian naratif dan sinematik, patut saya tekankan dari awal, tidak ada yang namanya naratif itu konsep ya. Naratif itu konsep, deskripsi, naratif itu pemaparan. Sinematik itu lebih ke teknis. Kalau sinematik. Tidak ada yang namanya istilah naratif atau konsep mengikuti teknis. Itu salah besar. Yang benar adalah sinematik atau teknis yang mengikuti konsep atau naratif. Jangan pernah dibalik. Itu akan salah kaprah kalau kalian balik. Balik lagi ke naratif kita. Naratif bahasa mudahnya adalah konsep. Bahasa mudahnya ada konsep. Konsep terdiri dari tokoh, masalah, konflik, waktu, dan lain-lain. Logikanya begini. Dalam setiap ilmu pasti itu dalam film ada tokohnya. Tokoh ini supaya bergerak, otomatis kita sebagai pembuat film wajib menciptakan masalah. Si tokoh dalam menyelesaikan masalahnya, biar lebih dramatis, pasti kita akan membangun konflik. Nah, si tokoh dalam menyelesaikan konflik, otomatis dia membutuhkan waktu. Dan lain-lainnya adalah ada talent tambahan, ada durasi di situ, kemudian ada apakah ceritanya akan kita gantung, atau kita akan langsung berikan kepada penonton, ini loh kesannya gitu. Seiring dengan pemahaman kalian dimulai dari tokoh. Jadi jangan pernah kita mendahulukan teknis. Itu belakangan kalau teknis. Karena kasarnya seperti ini. Kita menggunakan teknis yang apa adanya. Kalau naratifnya baik, maka film itu akan tersampaikan dengan baik pula. Tidak mudah dilupakan oleh penonton. Ketika kita sudah memahami apa itu naratif, baru kita memulai masalah teknis, yaitu sinematografinya, mise en scène-nya, editingnya, tata suaranya, artistiknya, dan lain sebagainya. Tetapi di pertemuan awal ini saya akan memberikan penekanan pemahaman kepada teman-teman semuanya terkait dari naratif. Baru nanti mungkin 3 pertemuan ke depan kita bahas sinematik. Jadi ketika kita berbicara sinematografi, jadi kita berkutat dalam induk proses pembuatan film. Kita ke penyutradaraan, di bawahnya ada sinematografi. Kita ngomongin penulisan naskah, di bawahnya ada sinematografi. Sinematografi itu adalah induknya dari semua sub-sub mata kuliah yang kalian dapatkan di semester ini. Otomatis untuk UAS nanti dengan 1 karya film aja kalian sudah dapat memenuhi kuota dari mata kuliah sinematografi ini. Cukup dengan 1 tugas UAS, membuat karya audiovisual atau membuat karya film. Berbicara mengenai naratif, dari tokoh sampai dengan waktu, 90% itu kalian berkutat di mata kuliah penulisan naskah. Kenapa? Karena semuanya berawal dari naskah. Tanpa naskah, tidak ada yang namanya narasi, tidak ada yang namanya naratif, tidak akan ada yang namanya sebuah shoot dan objek. Tidak ada tokoh yang untuk memerankan, dan tidak ada film. Ketika itu semua udah paham, naratif udah terbungkus, baru kita berbicara teknis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat
namun detail pengertian apa itu mise en scène. Di situ teman-teman bisa melihat ada pengertian tanda kutip 2 dengan bold kuning, tandanya yaitu pengertian makna sebenarnya mise en scène. Makna sebenarnya dari mise en scène. Ketika teman-teman mencari sumber lain, mencari referensi lain, akan ada susunan kata yang berbeda. Tetapi maknanya, sesingkatnya, sedetailnya adalah seperti yang saya rangkum di dalam PowerPoint saya ini. Saya akan coba jelaskan kepada teman-teman mengenai mise en scène. Dalam teater, pemain adalah tokoh sentral dari sebuah peristiwa. Sedangkan di dalam film, daun yang jatuh, pintu yang dibanting, pohon yang tertiup angin bisa menjadi tokoh sentral. Itu di dalam film. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti ini. Saya akan coba jelaskan. Teman-teman mohon disimak dengan baik. Pasti teman-teman sudah pernah nonton yang namanya teater. Atau yang belum, dulu ada tayangan di stasiun TV swasta yang opera Panjapa. Nah, itu bisa kita sebut dengan teater panggung, atau sebutan lebih jelasnya ketoprak humor. Nah, dalam teater, pemain adalah tokoh sentral sebuah peristiwa. Contohnya begini, ketika kita bayangin kita melihat pada saat mereka sedang make up sebelum pentas, di situ sudah ada yang di make up menjadi Arjuna, menjadi Gatotkaca, menjadi Hanoman, menjadi siluman-siluman lainnya. Disitulah ceritanya. Tanpa harus kita tonton sampai habis terlebih dahulu pementasan teater tersebut. Dari kita nonton melihat sedang make up-nya aja, kita sudah tahu, oh ini yang di make up ganteng ini, tinggi, badannya kekar, pasti Arjuna nih, gitu kan. Udah ketebak gitu kalau teater. Singkat, ringkas, gitu kan. Tetapi kalau kita bicara film, bukan lihat tokoh, manusia, makhluk hidup yang bisa menjadi tokoh sentral. Contohnya, pintu yang dibanting, pohon yang tertiup angin. Kalau saya coba gambarkan, kurang lebihnya seperti ini. Ketika dalam sebuah scene ada adegan pembunuhan, kita coba sama-sama bayangin. Biasanya saya menjelaskan ini tatap muka kan, sekarang virtual. Dalam sebuah scene ada adegan pembunuhan. Tiba-tiba shot pertamanya ya udah ada mayat tanpa ada proses pembunuhannya. Siapa yang membunuhnya nggak dikasih tahu lah. Tiba-tiba udah jadi mayat. Kemudian menuju shot berikutnya. Dan scene berikutnya adalah hanya dikasih unjuk sutradaranya film itu pintu yang dibanting. Ketika awal kita dikasih tahu ada mayat yang dibunuh, ada suara teriak, dikasih tanpa kita kasih tahu pembunuhnya, tiba-tiba kameranya langsung ke pintu yang dibanting. Otomatis penonton bertanya-tanya, ini ada yang dibunuh atau ada yang apa gitu kan? Hanya karena pintu yang dibanting. Kalau yang dibunuh siapa pembunuhnya? Kalau yang bunuh diri kenapa harus ada adegan pintu dibanting? Nah, itu bicara film. Kemudian kita langsung aja ke pengertian di bawah yang masih di bold kuning ini, di bold kuning, bahwasanya mise en scène itu adalah dari sudut pandang penonton. Mise en scène adalah segala sesuatu yang terlihat secara kasat mata di layar. Kalau kita bicara sudut pandang penonton, berarti ketika bicara tentang apa itu mise en scène, langsung bagi dua. Satu dari sudut pandang penonton, satu lagi dari sudut pandang movie maker atau pembuat filmnya, alias kalian. Dari sudut pandang pembuat filmnya, mise en scène dipahami sebagai sebuah tindakan meletakkan suatu di dalam peristiwa yang dibuat. Maksudnya apa? Ada tindakan, ada meletakkan, ada sesuatu
di dalam peristiwa yang dibuat. Berarti ketika peristiwa yang akan kita ciptakan dalam sebuah film tidak boleh hanya sebatas peristiwa saja. Harus kita tanda kutip, kita letakkan sesuatu yang nanti di scene berikutnya itu akan mempengaruhi jalannya film. Maksudnya adalah kalau kita menciptakan sebuah peristiwa atau tragedi atau kejadian, jangan cuma hanya sebatas tabrakan. Jangan hanya cuma sebatas ceweknya diputusin sama cowoknya. Jangan cuma sebatas kegiatan yang normatif. Normatif A, B, C, D sampai Z. Tapi ketika kalian meletakkan peristiwa di poin B dan ada sesuatu, maka nanti di poin C atau Z atau X kalian akan menemukan sesuatunya tersebut. Jadi kalau kita review, mise en scene dibagi langsung menjadi dua. Satu, sudut pandang penonton, segala sesuatu secara awam yang dicerna oleh penonton yang ada dan kasat mata di dalam layar. Sedangkan dari sudut pandang pembuat film, kita menciptakan sesuatu atau peristiwa yang di dalamnya kita letakkan something atau sesuatu yang dimana itu mempengaruhi di scene berikutnya. Untuk pertemuan pertama saya rasa cukup, dan sebagai pembuka juga saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk materi selanjutnya kita ada di pertemuan kedua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.